Bilar ini adalah ayah dari Agus Kejora. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Iya, saya sangat kecewa terhadap Lesti Kejora yang mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ricky Bilar dengan tuduhan melakukan kekerasan secara fisik, ya, seperti yang ditampilkan di beberapa media, memar di mata, di leher, akibat bantingan, cekikan, begitulah laporan media itu, karena ada tuduhan perselingkuhan. Itulah yang dilaporkan oleh Lesti Kejora, bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari perselingkuhan, kekerasan fisik dan merendahkan martabat. Pada saat tanggal 29 September itu dilaporkan kepada Polres Jakarta Selatan, saya langsung acungkan jempol dan salut, ya. Karena apa? Lesti Kejora itu berani, katakanlah speak up terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian juga adalah visi misi Komnas Perlindungan Anak yang anti kekerasan, baik itu yang dilakukan kepada anak dan perempuan. Salut di situ. Tetapi saya menjadi kecewa ketika beberapa jam Ricky Bilar itu dinyatakan sebagai tersangka dan diikuti dengan perintah penahanan 20 hari ke depan. Itulah keputusan Polres Jakarta Selatan. Nah, tidak begitu lama mendengar bahwa Ricky Bilar itu dinyatakan tersangka dan dinyatakan ditahan, didengar oleh Lesti Kejora, langsung terburu-buru pergi dan datang menemui Kapolres atau penyidik dari Polres Jakarta Selatan, ya, dan minta izin juga bertemu dengan suaminya. Nah, setelah pertemuan itu difasilitasi, ternyata setelah pertemuan dengan Ricky Bilar itu langsung ada pernyataan bahwa sesungguhnya yang melaporkan itu bukan Lesti Kejora tetapi ayah kandungnya. Nah, ini kan membuat peristiwa itu bergeser, ya, seolah-olah bukan laporan dari Lesti Kejora, padahal Kapolres mengatakan yang melapor itu adalah Lesti, gitu kan. Nah, lalu kemudian terjadi setelah perjanjian di antara Lesti dengan Ricky dan disaksikan lawyernya dan orang tua kandung dari Lesti, terjadilah perdamaian. Nah, di dalam amar keputusan perdamaian itu disebutkan itu yang melapor bukanlah si Lesti tetapi ayah kandungnya. Lalu ketika itu ditandatangani perjanjian itu, maka dimohonkanlah melalui pengacaranya itu untuk membebaskan si Ricky itu dari sangkaan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan tidak menahan. Paling tidak ada usul untuk penangguhan penahanan dengan syarat ada perjanjian perdamaian itu. Dinyatakan oleh Lesti itu alasan mencabut itu dia katakan adalah demi anak gitu. Karena anak ini membutuhkan bapaknya yakni Ricky gitu. Bagaimana kita seorang ibu yang sudah kita laporkan suami kita itu adalah pelaku kejahatan seksual tetapi itu demi anak. Disitulah saya kecewa karena itu saya anggap adalah manipulatif, juga eksploitatif, ya, yang mengatasnamakan anak itu gitu loh. Padahal semua publik tahu laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora itu adalah kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat bukti menurut Lesti itu perselingkuhan, kekerasan fisik dan kekerasan verbal, kan begitu. Jadi bagi saya itu adalah alasan yang dipakai oleh Lesti supaya dikabulkan oleh Polres Jakarta Selatan. Itu berarti eksploitatif. Padahal laporan awal itu kasus pidananya nggak ada persoalan anak di situ. Tetapi supaya penangguhan penahanan maupun pembebasan dari suaminya alasan anak gitu ya. Dan ini tidak tepat gitu karena anak dikait-kaitkan itu. Selain manipulatif sekali lagi ya, itu juga adalah eksploitatif.
ya memanfaatkan anak itu dalam kerangka untuk dia mau membebaskan suaminya gitu loh. Padahal nyatanya saya baca ya dari gerak-gerik dan pernyataan dan sikap dari Lesti itu sebenarnya dia mencabut laporannya itu karena takut kehilangan suami alias bucin gitu ya. Lalu kemudian yang terpenting ada takut kehilangan job atau kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani baik oleh Lesti maupun oleh si Ricky gitu loh. Nah itu yang saya nilai bahwa dia melakukan praktik manipulatif dan eksploitatif gitu. Setelah saya mempelajari kasus itu, sebetulnya sebelum Lesti melaporkan kasus KDRT itu, kasus-kasus sebelumnya sudah terjadi kekerasan, tapi tidak pernah diberitahu dan bahkan untuk menutup itu mempertontonkan seolah-olah pasangan suami istri ini adalah keluarga muda yang patut ditiru, seolah-olah tidak ada masalah di dalam keluarga itu, enjoy gitu ya. Karena apa saya lihat ya beberapa tayangan mau ngasih makan roti aja harus ditayangin di televisi gitu ya, mau tidur pun itu artinya apa? Dia melakukan kebohongan publik ya. Pertama manipulatif, kebohongan publik dan eksploitatif. Itu tidak dibenarkan di dalam ketentuan undang-undang yang mengeksploitasi anak gitu loh. Bang, tapi kan anak ini apakah menjadi tameng untuk Lesti supaya mencabut laporan itu, Bang? Itu yang saya baca gitu loh. Karena sekali lagi ya saya mau jelaskan, saya tidak mau tahu urusan keluarga mereka lah suami istri itu. Tetapi Lesti itu kan sempat saya puji, salut karena dia berani speak up terhadap laporannya satu ya. Karena ada perselingkuhan. Itu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga karena saya mendengarkan bahwa itu dia minta ya kekerasan itu muncul berulang di dalam satu keadaan satu hari itu ketika Lesti minta dipulangkan ke rumah orang tuanya ke Cianjur. Nah disitulah marahnya karena Ricky itu adalah punya sikap perilaku temperamen gitu ya. Lalu terjadilah kemarahan. Saya tidak tahu apakah ada anak di situ. Nah kalau ada anak di situ melihat ayahnya bertengkar, suaranya tinggi, ibunya menangis, walaupun anak itu belum bisa berkomunikasi, dia akan menyimpan di dalam memorinya, ya kan? Menyimpan memorinya pada saat-saat tertentu nanti dia akan mempraktekkan perilaku-perilaku yang pernah didengar. Misalnya emaknya nangis akan dia praktekkan, emaknya lagi dipukul dia akan mempraktekkan dipukul, atau dia langsung respon ketika terjadi misalnya kasus KDRT membanting dan sebagainya. Bisa juga komunikasi anak selain dia menyimpan di dalam memori diam, tetapi dia bisa nangis-nangis dan menjerit, itu tanda komunikasi. Nah itulah yang mau saya katakan, itu belum tentu dia juga alasannya karena anak itu gitu loh. Sebenarnya mau jujur aja lah ya, saya tentu tetap menghargai karya-karya dari pasangan suami istri ini ya, bahwa dia ketakutan kehilangan ya, bahasa orang muda sekarang lah, bucin lah begitu menurut saya. Berarti dalam ini kasus ini juga ada unsur eksploitasi anak ya Bang? Ada 3 ya, manipulatif ya, kemudian juga eksploitatif ya, kemudian kebohongan publik. Karena ternyata sebelum Lesti Kejora melaporkan KDRT itu dan direspon oleh Polres Jakarta Selatan, kasus-kasus sebelumnya sudah terjadi. Misalnya ya disinyalir waktu dia memperlihatkan mata memar itu sebelum kejadian itu, sebelum laporan itu, lalu melempar buah biliar itu bukan peristiwa pada saat tanggal 28 September, tapi sebelumnya, ya kan? Dan itu banyaknya saksinya kan, orang yang melihat itu. Itu artinya bahwa kasus-kasus kekerasan fisik maupun verbal itu sebenarnya sudah terjadi sebelum klimaksnya si Lesti itu melaporkan KDRT itu. Dan sekali lagi, kenapa saya mengatakan manipulatif ya, kemudian juga eksploitatif, kebohongan publik, karena dia mempertontonkan perilaku seolah ini keluarga yang baik dan patut dicontoh. Ternyata sebenarnya peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu sudah terjadi. Bang, apakah langkah ini sudah pas Bang dari Lesti mencabut laporan demi anak dari Komnas HAM sendiri, gimana Bang? Saya menilainya begini, saya tidak mau urusan apa kembali atau tidak kembali, tetapi saya mau mengingatkan jangan eksploitasi anak itu. Bukan urusan saya, misalnya dia mau kembali mau rujuk urusan mereka lah.
biarkan Lesti yang merasakan itu apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi jangan ya peristiwa ini justru mengeksploitasi anak. Itu aja peringatan saya gitu loh. Saya mau lihat ini kondisinya, karena menurut saya sekalipun polisi mengabulkan sekarang SP3 ya, tadi malam sudah dinyatakan menghentikan semua perkara ini. Menurut pengalaman empirik kita, kalau ini si suaminya yang sudah melakukan kekerasan terhadap istrinya, dia tidak otomatis langsung pulang ke rumahnya dulu, diterapi dulu ya. Sampai dia selain dia minta maaf dan sebagainya, jadi terapi. Karena kasus kekerasan itu bisa terjadi. Siapa yang mau lihat? Memang saya nungguin itu di depan di rumahnya kan enggak toh. Mereka bertiga kan. Nah saya takut gitu bahwa pertengkaran mereka itu didengar anaknya itu bisa saja mengalami trauma dan sebagainya. Jadi kalau kembali atau tidak kembali itu urusan, saya nggak akan mendiskusikan itu. Tapi kembalinya Ricky ke rumah Lesti bersama anaknya itu jangan melakukan tindakan yang tidak baik bagi anaknya. Contoh-contoh yang tidak baik maksud saya. Bapak, kalau melakukan kekerasan seperti itu, apakah mungkin nantinya juga akan melakukan hal yang sama ketika dia lagi emosi, dan apakah mungkin dengan adanya anak itu membahayakan itu bagi anaknya? Korban kekerasan dalam rumah tangga selalu anak yang menjadi korban. Depan Pak. Ya kan? Setiap terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman empirik kita bahwa anak sebagai korban. Karena kekerasan itu salah satu karena relasi, kekuasaan. Ketika suaminya melakukan tindakan yang sama lagi seperti yang dilaporkan Lesti, terjadi lagi, terulang lagi, maka anaklah yang akan menjadi korban. Karena apa? Anak akan bisa dicubit, balas dendamnya ke anaknya itu karena tidak mampu melawan kekuasaan suaminya. Jadi perilaku-perilaku yang sudah seperti itu, yang tidak diterapi sebelum dia kembali menyatu lagi dengan keluarga itu, maka kekerasan dimungkinkan akan terjadi lagi. Siapa yang lihat? Siapa yang akan menjamin itu? Ya, kekerasan yang itu muncul karena laporan KDRT-nya si Lesti. Kan kalau tidak dilaporkan nggak akan pernah didengar bahwa Ricky itu melakukan kekerasan. Kalau tidak dilaporkan. Nah kalau ini juga begitu. Rizky, ya. Pak, itu. Berarti sudah tepatkah ketika Lesti melaporkan terus akhirnya mencabut dan memaafkan sang pelaku? Waktu melaporkan itu tepat sekali. Tetapi ketika mencabut itu, karena itu pasal yang dikenakan kan pasal 44 ayat 1, itu bukan delik aduan, tapi itu delik umum, delik biasa. Maka itu harus diteruskan. Iya toh? Supaya apa? Supaya ada penegakan hukum dan jelas bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan Lesti itu juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lain, supaya semua berani speak up terhadap itu. Itu loh yang saya salutkan. Tapi ketika itu dicabut dengan alasan anak, saya langsung menyimpulkan ada manipulasi di situ, ada eksploitasi di situ, dan ada kebohongan publik. Itu harus tegas saya katakan, gitu kan? Lalu kemudian yang ketiga, saya sangat sayangkan itu langsung pulang ke rumah. Seharusnya dia diterapi dulu, karena dia dilaporkan melakukan kekerasan. Siapa yang bisa menjamin tidak lagi melakukan kekerasan dan selingkuh? Siapa yang menjamin itu? Seharusnya dia diterapi dulu dan dijamin oleh psikolog atau expert yang menilai, bisa menyimpulkan bahwa itu sudah kembali, itu harus kembali. Jadi ini jangan, kan kemarin langsung. Saya mendengar ketika pulang ke rumah sudah dada seorang nggak ada masalah, seolah-olah laporan KDRT itu bohong gitu loh. Ya kan, itu kan bahaya dan itu dipertontonkan kepada publik. Nah oleh karena itu menurut saya, karena ini tidak ada jaminan dia melakukan maafnya itu menjadi efek jerak, maka saya setuju dengan usul KPI untuk menghentikan semua tayangan-tayangan baik di televisi, radio, termasuk kontrak-kontrak lain. Bukan pada Ricky saja, termasuk pada Lesti. Karena dia tidak layak keluarga untuk mengumumkan atau mempertontonkan dirinya sebagai keluarga bahagia, padahal dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berarti sudah pantas pemboikotan itu ya Pak? Iya, dengan rasa hormat saya dan tidak mengurangi hak dia untuk mengembangkan bakat minatnya gitu ya. Tapi seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga
ya, baik itu fisik maupun verbal, dan juga predator-predator kejahatan seksual itu tidak boleh tayang sama sekali karena itu adalah hukum sosialnya. Tidak boleh tampil, bisa dibilang di depan publik. Iya, nggak boleh depan publik karena dia tidak memberikan contoh yang baik. Itulah yang saya katakan kebohongan publik. Ya kan sebenarnya ini klimaksnya Lesti aja melaporkan KDRT. Sebenarnya KDRT sebelumnya sudah terjadi. Itu kan saya katakan bahwa melempar buah biliar itu menurut informasi itu bukan terjadi pada tanggal 28. Iya. Tapi sebelumnya gitu loh. Loh, lalu kemudian kok demi anak karena anak merindukan bapaknya pelaku kekerasan. Nggak bagus dong. Karena ada persyaratan kalau dia terpenuhi unsurnya melakukan kekerasan, drug abuse gitu kan, gonta-ganti pacar, perselingkuhan dan sebagainya, dia tidak punya hak untuk mengasuh anak itu. Itu undang-undang loh. Dan tidak pantas menjadi seorang ayah ya Bang. Tidak pantas, dan kalau alasan Lesti itu karena anak membutuhkan bapak pelaku kekerasan kan nggak mungkin, nggak itu kan. Itu yang saya katakan tadi manipulatif dan eksploitatif. Itu loh, itu tegas semua saya katakan karena saya tidak mau urus tentang, tidak peduli saya bahwa mereka mau balik lagi atau tidak, tapi anak harus, karena saya bisa katakanlah menyimpulkan sementara kasus-kasus kekerasan sebelumnya itu pasti didengar anaknya karena masih 8 bulan. Iya. Ya mungkin di tempat tidur dengar, itu bisa saja anak menjerit itu sebagai bagian dari protes terhadap kasus kekerasan yang dilakukan. Dan saat itu ya. Terus kemudian dia diam, tetapi dia melakukan gerakan-gerakan dan sebagainya, dan bahkan itu bisa meniru seolah-olah itu hal baik aja, melempar gelas lah, mungkin dia pernah lihat dia lempar gelas, ya. Lalu kemudian dia misalnya mendengar makian-makian, dia bisa mempraktikkan gaya-gaya seperti itu, karena ini kan akan ditiru oleh anak kita itu. Itu loh sebenarnya kepentingan saya demi anaknya, bukan demi mereka kembali atau dicabutnya, nggak ada urusan saya itu. Tapi si anak ini bisa trauma nggak sih Pak? Pasti trauma, makanya diperlukan terapi juga kepada anak ini, betul-betul nggak dia mengalami kekerasan atau enjoy terhadap kekerasan itu, kita belum tahu ini, ya kan? Mereka yang mengatakan demi anak, kan anaknya nggak pernah ditanyain ini. Saya aja nggak punya kesempatan untuk itu, walaupun saya tidak berambisi untuk ketemu karena itu bukan urusan saya. Tetapi saya hanya mengingatkan sebagai lembaga yang peduli dengan anak-anak di Indonesia, jangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga anak menjadi atau anak dikorbankan. Begitu. Ada pasalnya atau hukumnya sendiri nggak sebagai orang tua yang mengeksploitasi anak? Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kalau unsur eksploitasinya itu terpenuhi, itu merupakan pidana 5 tahun penjara. Ya. Itu bukan pendapat Aris Merdeka Sirait atau Komnas Perlindungan Anak, itu perintah undang-undang. Ya, setiap orang yang melakukan kekerasan, setiap orang melakukan eksploitasi, ya, terhadap anaknya, kalau unsurnya, definisinya eksploitasi itu terpenuhi, seperti apa yang dilakukan Lesti misalnya, itu bisa dipidana. Ancamannya 5 tahun. 5 tahun, ya. Itu perintah undang-undang ya. Bukan saya. Pak, dengan adanya kasus ini Pak, kejadian ini deh Pak ya, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak supaya bisa melindungi anak-anak Indonesia ke depannya gitu loh Pak? Apakah mungkinkah dengan ada kejadian ini Komisi Perlindungan Anak akan menggugat juga gitu Pak untuk melanjutkan kasus ini biar benar-benar jadi efek jerah gitu Pak? Ya, kepentingan kita adalah kampanye publik ya, bukan mau memenjarakan orang. Peristiwa Lesti ya yang saat ini menjadi konsumsi publik, hendaknya ini menjadi pelajaran ke semua perempuan-perempuan di Indonesia atau keluarga-keluarga di Indonesia untuk berani speak up. Karena ketika berani speak up ya, melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana, saya kira bisa berangsur-angsur turun ya. Sehingga anak juga tidak menjadi korban. Kalau semakin kurang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dampaknya akan berkurang juga pada anak itu. Karena seperti apa yang saya katakan pengalaman empirik kita, setiap kali ada kekerasan dalam rumah tangga, anak laki menjadi korban. Karena apa? Karena salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga relasi kekuasaan, ya, antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Ketika istri tidak mampu, ya, melawan kekuasaan dari suaminya sekalipun sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, anaklah yang akan menjadi tameng.
Itu prinsipnya mengapa saya sangat salut semula pada Lesti itu, karena selain dia public figure dan semua fansnya ada, kan itu responnya langsung jutaan kan, karena semua mendukung. Tetapi sekarang berbalik menyerang dia kan, karena apa? Nggak konsisten terhadap itu. Karena emak-emak yang protes itu mungkin juga adalah mengalami tindakan-tindakan KDRT juga yang kecil-kecilan sekalipun, yang relasi kekuasaannya perempuan tidak mampu melawan kekuasaan suaminya. Itu loh kampanyenya. Bukan persoalan bahwa dia mau dipidana atau tidak, itu bukan bisnis kita gitu. Tapi bagaimana kejadian yang dilaporkan oleh Lesti itu hendaknya menjadi perubahan, membuat gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Itu kepentingan saya.